Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Yunika. Kali ini kita akan membahas materi tentang teks berita. Lebih tepatnya yaitu unsur-unsur teks berita. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan berita itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berita mempunyai arti segala sesuatu yang diberitakan. Berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, berisi kabar atau pengumuman ataupun pemberitahuan. Berdasarkan cara penyampaiannya, berita dibagi menjadi berita yang disampaikan secara lisan dan berita yang disampaikan secara tertulis. Penyampaian berita secara lisan sering kita dengar dan kita lihat di televisi. Sedangkan penyampaian berita secara tulisan dapat kita baca di media cetak. Bu Yuni yakin semua pasti pernah mendengar, melihat, ataupun membaca sebuah berita. Lalu, apa sih ciri-ciri teks berita itu? Ciri-ciri teks berita adalah sebagai berikut. Yang pertama, berita harus bersifat faktual atau sesuai fakta. Maksudnya, berita harus sesuai fakta yang ada dan bukan opini penulis, serta tidak ada rekayasa. Fakta-fakta ini dapat diambil dari hasil wawancara kepada narasumber. Yang kedua, berita harus aktual atau terbaru. Maksudnya, berita melaporkan atau memberitakan suatu peristiwa atau kejadian yang baru terjadi atau sedang terjadi. Ciri berita yang ketiga yaitu memberikan keterangan waktu dan tempat yang jelas. Ciri yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas dan baku. Ciri yang kelima, berita harus bersifat objektif atau apa adanya. Ciri yang keenam, berita bersifat kronologis atau runtutan peristiwa disajikan secara runtut. Sekarang kita masuk ke unsur-unsur berita. Umumnya teks berita itu mengandung 5W plus 1H yang merupakan singkatan dari what, where, when, who, why, dan how. Kita bahas yuk, apa sih arti dari 5W plus 1H itu? Yang pertama ada what. What menyatakan apa yang diinformasikan pada teks berita tersebut. Yang kedua ada where. Where menyatakan di mana peristiwa pada teks tersebut terjadi. Yang ketiga ada when, yaitu menyatakan kapan peristiwa pada teks berita tersebut terjadi. Yang keempat ada who, yaitu menyatakan siapa yang terlibat pada teks berita terjadi. Yang kelima ada why, yaitu menyatakan kenapa peristiwa pada teks berita tersebut terjadi. Yang terakhir ada how, menyatakan bagaimana peristiwa pada teks berita tersebut bisa terjadi. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita tentang unsur-unsur teks berita. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.